Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun, ini satu pasal. Wa min syurutis sholati at-taharatu minal hadatsil akbari. Ini kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik. Wa min syurutis sholati, dan di antara syarat-syarat melaksanakan sholat, at-taharatu ialah harus suci, minal hadasil akbari, dari hadas besar. Jadi termasuk syarat sahnya kita melaksanakan sholat, ya harus bersih, terbebas dari hadas besar. Wahwa, adapun itu al-hadasul akbaru, al-wuslu ialah mandi. Jadi para hadirin, termasuk sahnya sholat harus bersih, bebas dari hadas besar. Hadas itu kita ketahui ada hadas besar, al-hadasul akbar, pada al-hadasul aswar, hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh 5 perkara. Walladhi yujibuhu khamsatu asya'ah, hal-hal yang mewajibkan mandi besar, al-hadasul akbar, khamsatu asya'ah ialah ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib berhadas, mandi hadas besar. Yang pertama hurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Jadi kalau orang sudah mengeluarkan air mani, maka wajib mandi besar. Keluarnya mani itu ila dhahiril farjih, sampai keluar farjihnya. Itu harus begitu. Walau qatratan, sekalipun sedikit. Fi yaqdatin au fi manamin, baik dalam keadaan bangun au manamin, atau tidur. Jadi pokoknya keluar mani. Orang kalau sudah keluar mani, apakah itu dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur, maka dia wajib mandi. Bijima'in, sebab melakukan hubungan suami istri, jima, awairihi, atau tidak jima. Jadi batasannya ini adalah pokoknya keluar air mani karena berhubungan ataupun tanpa berhubungan. Misalkan berpikir, merenung, tiba-tiba keluar air mani, maka itu wajib mandi. Tidur, mandi. Tidur kemudian bermimpi, maka dia wajib mandi. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u, sesungguhnya hanya saja air itu, mandi itu. Innamal ma', sesungguhnya al-ma'u, mandi, air untuk mandi. Minal ma'i, sebabnya minal ma'i, karena adanya air mani. Innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air yang mewajibkan kita mandi, minal ma'i, sebabnya ada air mani. Berdasarkan hadis ini, maka pokoknya keluar mani dengan cara apa saja, tidur, bangun, hubungan suami istri, atau merenung keluar mani, wajib melakukan mandi hadas besar. Walau ahasyar rajulu binti qalil mani fala wusla hatta yatahaqqaqu hurujuhu. Andaikan seseorang merasakan keluar mani, merasa keluar mani, ya, fala wuslah, maka tidak wajib mandi hatta yatahaqqaqa hurujuhu, sehingga betul-betul nyata kelihatan bahwa keluar mani. Jadi kalau hanya merasa seolah-olah kita keluar mani, sebelum nyata-nyata itu kita lihat yatahaqqaq hurujuhu, betul-betul keluar, maka kita masih belum wajib mandi. Walau kharajal maniyyu ba'da ay yautasilah lazimahu i'adatul ghusli.
Andaikan orang keluar mani setelah setelah mandi besar, setelah mandi keluar mani, a'adahu, maka dia wajib mengulang mandi lagi. Itu yang pertama. Sebabnya mandi wajib adalah keluarnya mani. Wal jima'u, dan jima'. Yang kedua, sebab melakukan hubungan suami istri. Suami istri berhubungan, maka setelah itu wajib mandi besar. Bagaimana kalau bukan istrinya, bukan suaminya? Ya sama, apalagi melakukan perzinahan misalkan, ya itu wajib mandi. 5 ruya, karena ada hadis rawa yang meriwayatkan Muslimun, siapa Imam Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan sa'alan nabi. Ya, ini hadis, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang laki-laki tanya kepada Nabi bi hadratiha, di hadapan Siti Aisyah. Laki-laki tanya kepada Nabi, Nabi sedang bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anir rajuli, tentang orang laki-laki, yujami'u ahlahu, yang berhubungan ahlahu kepada istrinya. Jadi melakukan hubungan suami istri, jima dengan istrinya, summa yaksal, kemudian menarik. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi di hadapan Siti Aisyah, melakukan hubungan suami istri, summa yaksal, kemudian menarik. Ya, gimana ya? Ya menarik. Belum selesai ditarik. Belum selesai hubungan, belum keluar mani berarti. Belum keluar mani. Kemudian ditarik kembali. Ya ditarik, ya itunya. Menyeksal, kemudian ditarik. Kemudian dia bertanya, ayau tasilu, apakah harus mandi dia? Hubungan suami istri belum keluar, tarik, apakah harus mandi? Katanya laki-laki itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada orang yang bertanya itu, ana wahadihi naf'aluhu summa nautasil. Ana wahadihi, menjawab pertanyaan itu, ana saya, wahadihi, dan ini Siti Aisyah. Kata Nabi, naf'aluhu, pernah mengerjakan seperti itu. Summa nautasil, tapi kemudian kami mandi. Ini artinya apa? Ya walaupun melakukan hubungan, yang penting ada jima, walaupun tidak keluar mani, itu sudah wajib mandi. Berdasarkan hadis tadi, ada seorang laki-laki bertanya, melakukan hubungan suami istri, belum selesai, belum keluar mani, ditarik kembali. Ditanya kepada Nabi, Nabi menjawab bahwa kami melakukan seperti itu dengan Aisyah ini, dan kami lalu mandi. Nah, berarti wajib, walaupun tidak keluar mani. Kemudian wa fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan, idil taqa al khitanani faqad wajabal wuslu, apabila dua kehitanan bertemu maka wajib mandi. Pokoknya bertemu. Dua kehitanan itu maksudnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Kalau bertemu sudah masuk, walaupun tidak keluar mani, maka dia wajib mandi. Wal haidu, kemudian haid, yang menyebabkan mandi nomor 3 haid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza tatahharna fa'tuhun. Fa idza tatahharna, apabila telah suci perempuan-perempuan itu, fa'tuhunna, maka hendaklah kamu mendatangi. Boleh kalau sudah suci. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahiz. Mereka bertanya kepada Nabi anil mahid, tentang haid. Kul, katakan Muhammad, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah kamu semua menjauhi istri-istrimu itu fil mahidi, dalam keadaan haid. Jadi kalau haid tidak boleh mendatangi istrinya, haram itu hukumnya. Nabi bersabda,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais. Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah putri Abi Hubais, idza aqbalat al-haidatu, apabila telah datang apa haid kepada Fatimah itu, fatrukis salat, hendaklah kamu tinggalkan salat. Jadi kalau sudah haid jangan salat. Haram ini salat bagi orang yang haid. Bukan hanya tidak boleh, tapi haram. Fa idza dhahaba qadruha fausili angkat dama wasalli. Tapi kalau sudah tidak haid lagi, sudah habis masanya, sudah tidak haid, fausili, kamu mandi, wasalli, dan kamu melakukan sholat. Jadi haid, kalau masa haid tidak boleh hubungan suami istri. Dan orang haid itu mewajibkan mandi, segera mandi setelah haid. Wan nifasu, dan nifas. Nifas itu darah yang keluar akibal wiladah, setelah melahirkan anak. Wal wiladah, dan melahirkan. Ya, kemudian selanjutnya yang mewajibkan mandi sebab melahirkan. Au ilqa'u alaqatin au mudwatin walau bila balalin fil asahi, melahirkan, atau sebab mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging, artinya apa? Keguguran, ya, keguguran. Keguguran itu belum anaknya belum jadi, masih berupa segumpal darah. Kemudian keluar, atau segumpal daging keluar, belum sempurna anaknya, masih berupa darah. Ya, maka itu juga wajib mandi. Mandi adus, mandi besar. Ilqa'u alaqatin au mudghatin walau bila balalin fil asahhi. Keguguran itu juga wajib mandi. Jadi itu beberapa yang mewajibkan mandi. Satu, yang mewajibkan mandi besar, keluarnya mani, jima. Kemudian nomor 3 haid, nomor 4 nifas, nomor 5 sebab melahirkan. Kalau ini terjadi maka wajib mandi. Cara mandi bagaimana? Di sini di bawah disebutkan wa furudul wusli isnani. Fardu-fardunya mandi itu ada 2. Artinya kalau kita mandi wajib, mandi junub, mandi janabah, itu fardu yang harus dilakukan hanya ada 2 hal. Apa itu? Satu, niyatu raf'il hadasil akbari. Harus niat menghilangkan hadas besar. Niat. Karena kalau ada niat nanti ini bisa tidak ketahuan ini mandi junub apa mandi biasa. Untuk membedakan bahwa dia mandi junub dari mandi yang selain junub, maka harus niat. Jadi niat ini harus. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya beberapa perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Nah, wa mahallun niyati awal juz'in mausulin minal badan. Tempatnya niat ketika membasuh pertama, menyiram pertama dari badan itu. Kalau kita mulai mandi dari kepala, dari atas, berarti ketika menyiram harus niat. Niat dalam hati cukup. Dia berkeretek, dia bilang hatinya bahwa dia akan melaksanakan mandi wajib dari hadas besar, dari keluar mani, dari jima, dari haid, dari nifas tadi itu. Jadi pertama itu harus niat, ya, harus niat. Misalkan nawaitul wuslah di raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Nah, atau nawaitu raf'al hadasi an jami'il badan, au niyatu raf'il janabah wa illam yu'ayyin sababaha, sekalipun tidak menyebutkan sebabnya. Anil haidi, misalkan tidak pakai anil haidi, cukup nawaitul wuslah di raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Tempatnya di dalam hati, dilafatkan boleh sebelum nyiram. Ketika nyiram pertama kali baru dia niat. Jadi satu harus niat. Nomor 2, wa ta'mimu jami'il badan, meratakan semua badannya. Basyaron wa sya'ron wa inkasufah. Meratakan semua badannya dengan air. Disiram badannya semua itu dengan air.
kulitnya atau rambutnya dengan lembut sekalian, disiram semuanya. Yang dimaksud ini basyaron, ini dohirul jildi, kulit yang tampak pada kita itu, wasya'ron, dan rambutnya. Jadi luar batinnya harus di dalamnya, apa namanya, yang tampak dari badan itu harus dikena air ketika kita mandi janabah itu. Wastusniya min dzalika mana bata min sya'rin fi amfin au ainin fala yajib wasluhu. Dikecualikan dari itu apa namanya, bulu ya, bulu atau rambut yang tumbuh fi amfin, di mulut. Jadi semua rambut di kepala harus, tapi rambut yang bulu yang ada tumbuh di dalam hidung ini enggak wajib. Jadi tidak harus dimasukin air. Au ainin, atau yang ada di mata, enggak wajib. Jadi yang tampak-tampak dari badan ini, baik kulit maupun rambut, mulut, ini harus disiram mengenai air. Air harus mengena kepada badan itu. Pertama niat, dia niat mandi menghilangkan hadas besar, niat dalam hatinya, dan waktunya niat ketika awal membasuh, menyiram, niat. Setelah itu air itu harus merata ke semua badan, termasuk rambut-rambut yang tampak di luar ini. Adapun rambut-rambut yang tampak di dalam seperti rambut di hidung, ya ndak wajib, Kemudian juga jangan lupa harus nyampe kepada halaqatud dubur, lingkaran jalan belakang itu harus nyampe. Berarti kalau ada rapat, apa namanya, ya dia dibuka agar apa? Agar air nyampe kepada yang di dubur itu. Jadi itu para hadirin tentang apa namanya, mandi besar. Dan ini wajib dilakukan kalau ada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Barangkali itu sekedar mengisi karena ada yang bertugas ini. Orang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.